kuasa iblis setan yang coba mengganggu menggoda hidup kami, hati kami, pikiran kami, lewat roh apapun kami usir, kami hardik, kami keluarkan dari hidup kami, dari tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus keluar, darah Yesus yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat malam, selamat beribadah, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita buka Alkitab kita dari 1 Raja-Raja pasal yang pertama. 5 ayat pertama kaum bapak, 5 ayat kedua kaum ibu, 5 ayat ketiga kaum muda, demikian seterusnya. 3-2 ya. Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya, dan biarpun ia diselimuti, badannya tetap dingin. Lalu para pegawainya berkata kepadanya, hendaklah dicari bagi tuanku raja seorang perawat yang muda untuk melayani dan merawat raja. Biarlah dia berbaring di pangkuanmu sehingga badan tuanku raja menjadi panas. Maka di seluruh daerah Israel dicarilah seorang gadis yang cantik, yang dapatilah Abisa gadis Sunem, lalu dibawa kepada raja. Gadis itu amat cantik, dan dia menjadi perawat raja dan melayani dia, tetapi raja tidak bersetubuh dengan dia. Lalu Adonai anak Hagit meninggikan diri dengan berkata, aku ini mau menjadi raja. Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda, serta 50 orang yang berlari di depannya. Selama hidup Adonia ayahnya yang pernah menengok dia dengan ucapan, mengapa engkau berbuat begitu? Ia pun sangat elok perawatannya, dan dialah anak pertama sesudah Absalom. Maka berbuatlah dia dengan anak tirinya, dan dengan iman berdebat, dan mereka menjadi pengikut dan pembantu Adonia. Tetapi Imam Gadad dan Benyamin di Yoda, dan Nabi Nathan dan Simei dan Rei dan para pahlawan Daud tidak berpihak kepada Adonia. Sesudah itu Adonia mempersembahkan domba, lembu dan ternak yang sebagai korban dekat batu Jezreel yang ada di samping Engedi, lalu mengundang semua saudaranya, anak-anak raja, dan semua orang Yehuda, pegawai raja. Tetapi Nabi Nathan dan Benyamin dan para pahlawan selalu mengundangnya. Lalu berkatalah Nathan pada Bathsheba, ibu Salomo, tidakkah kamu mendengar bahwa Adonia anak Hagit telah menjadi raja, sedang tuan kita Daud tidak mengetahuinya? Karena itu, baiklah aku beri nasihat kepadamu, supaya kau dapat menyelamatkan nyawamu dan nyawa anakmu Salomo. Pergilah langsung menghadap Raja Daud dan katakan padanya, bukankah Tuanku sendiri, ya rajaku, telah bersumpah kepada hamba-Mu ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku. Mengapakah sekarang Adonia menjadi raja? Dan selagi engkau berbicara di sana dengan raja, aku pun akan masuk pula dan menyokong perkataan itu. Jadi masuklah Bathsheba menghadap raja ke dalam kamarnya. Waktu itu raja sudah sangat tua dan tak bisa itu melayani raja. Lalu Bathsheba berlutut dan sujud menyembah kepada raja. Raja bertanya, ada yang kau ingini? Lalu perempuan itu berkata kepadanya, Tuhanku sendiri telah bersumpah demi Tuhan Allahmu kepada hamba-Mu ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudahku, dan dia akan duduk di atas tahtaku. Tetapi sekarang lihatlah, Adonia telah menjadi raja, sedang tuanku raja sendiri tidak mengetahuinya. Ia telah menyembelih banyak lembu, ternak gemukan, dan domba, dan telah mengundang semua anak raja dan Imam Abiatar, Yoab panglima itu, tetapi hamba-Mu Salomo tidak diundangnya. Dan kepadamu Tuhanku raja tertuju mata seluruh orang Israel, supaya engkau memberitahukan kepada mereka siapa yang akan duduk di atas tahta Tuanku raja sesudah tuanku. Nanti aku dan anakku Salomo itu
Masuklah dan menghadap raja, lalu sujud menyembah kepada raja dengan mukanya sambil ke tanah. Raja berkata, ya Tuan Raja, Tuan sisirlah lupa kepada yang telah berkata, Adoniya akan menjadi raja sesudah aku dan akan duduk di atas tahtaku. Sebab pada hari ini ia telah menyembelih menyembelihku, ternak dan domba yang bersama raja, para panglima dan imam abiatan, dan sesungguhnya mereka sedang makan minum di depan sambil terseduh, hidup raja Adoniya. Tetapi namamu ini Imam Zadok bernaya di Yehoyada dan namamu Salomo tidak diundangnya. Jika hal ini terjadi dari pihak Tuanku Raja, maka engkau tidak memberitahu namamu ini. Siapa yang akan duduk di atas tahta Tuanku Raja sesudah Tuanmu? Lalu Raja menjawab kepadanya, panggillah Batsheba. Perempuan itu masuk menghadap Raja dan berdiri di depannya. Lalu Raja bersumpah dan berkata, demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala siksaan, pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang dijanjikan kepadamu demi Tuhan Allah Israel. Dengan sumpah ini, anakku Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku menggantikan aku. Lalu Batsheba berlutut dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud menyembah kepada raja dan berkata, hidup Tuanku Raja Daud untuk selama-lamanya. Lagi kata Raja Daud, panggillah Imam Zadok, Nabi Nathan, dan Benaya bin Yehoyada. Mereka masuk menghadap raja, dan raja berkata kepada mereka, bawalah para pegawai tuanmu ini, naikkan anakku Salomo ke atas bagal betina kendaraanku sendiri, dan bawa dia ke Gihon. Imam Zadok dan Nabi Nathan harus mengurapi dia di sana menjadi raja atas Israel. Kemudian kamu meniup sangkakala dan berseru, hidup Raja Salomo. Sesudah itu kamu berjalan pulang dengan mengiring dia. Lalu ia akan masuk dan duduk di atas tahtaku, sebab dialah yang harus naik tahta menggantikan aku, dan dialah yang kutuju menjadi raja atas Israel dan Yehuda. Lalu Benyamin dan Yehoyada menjawab raja, amin. Demikianlah kiranya firman Tuhan Allah Tuanku Raja. Seperti Tuhan menyertai Tuanku Raja, demikianlah karena ia menyertai Salomo. Semoga ia membuat tahta Salomo lebih agung dari tahta Tuanku Raja Daud. Lalu bergerak Imam Zadok, Nabi Nathan dan Benyamin bin Yehoyada dengan orang Kiri dan orang Leki. Mereka menaikkan Salomo ke atas bagal betina dan membawanya ke Gihon. Imam Zadok telah membawa tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah, lalu diurapinya Salomo. Kemudian sangkakala ditiup dan seluruh rakyat terseduh, hidup Raja Salomo. Sesudah itu seluruh rakyat berjalan di belakangnya sambil menyanyikan suling dan sambil bersuara keras beramai-ramai sampai seakan-akan bumi telah menutup suara mereka. Hal itu kedengaran kepada Adoniya dan kepada semua undangan yang bersama-sama dengan dia ketika mereka bersama. Ketika Yoab mendengar bunyi sangkakala itu, ia berkata, apakah sebabnya kota begitu ribut? Selagi ia berbicara, tertawa yang anak Imam Abiatar. Lalu Adoniya berkata, masuklah, sebab engkau seorang kesatria, dan tentulah engkau membawa kabar baik. Karena Yonatan menjawab Adoniya, tidak, Tuan kita Raja Daud telah mengangkat Salomo menjadi raja. Raja telah menyuruh supaya Imam Zadok dan Nabi Nathan dan Benaya bin Yehoyada dengan orang Leti dan orang Leti menyertai Salomo, dan mereka menaikkan dia ke atas bagal betina raja. Imam Zadok dan Nabi Nathan membawa dia di Gihon menjadi raja, dan dari sana mereka bersekolah dengan bersukaria sehingga kota menjadi ribut. Itulah bunyi yang kamu dengar tadi. Salomo sekarang di atas tahta kerajaan. Juga pegawai-pegawai raja telah datang mengucap selamat kepada Tuan kita Raja Daud dengan berkata, kiranya Allahmu membuat nama Salomo lebih masyhur daripada namamu, dan tatanya lebih agung daripada tatamu. Dan raja pun telah sujud menyembah di atas tempat tidurnya. Dan beginilah katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, yang pada hari ini telah memberi seorang duduk di atas tahtaku, yang aku sendiri masih boleh saksikan. Maka semua undangan Adoniya itu terkejut, lalu bangkit dan masing-masing pergi menurut jalannya. Takutlah Adoniya kepada Salomo, sebab itu ia segera pergi memegang tanduk-tanduk ke mesbah. Lalu
bahwa ia takkan membunuh hambanya dengan pedang. Lalu kata Salomo, jika ia berperang selalu setia, maka sembilan rambut dan kepalanya tidak akan jatuh ke bumi. Tetapi jika ia ternyata bermaksud jahat, haruslah ia dibunuh. Dan Raja Salomo menyuruh orang menjemput dia dari mezbah itu. Ketika ia masuk, sujudlah ia menyembah kepada Raja Salomo. Lalu Raja Salomo berkata kepadanya, "Pergilah ke rumahmu." Puji nama Tuhan. Haleluya. Diberkatilah orang yang membaca, yang mendengar, yang melakukan firman Tuhan. Adapun tema atau topik firman Tuhan pada saat ini, pada malam ini ialah masa tua Daud. Masa tua Daud. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, ada pepatah katakan, tua-tua geladi, semakin tua semakin menjadi. Pepatah ini pepatah yang negatif, yang artinya orang yang sudah tua tidak tahu diri. Namun dalam hal ini Daud tidak demikian. Daud sudah tua, Daud tahu diri. Apa bukti Daud sudah tua, Daud tahu diri? Apa bukti Daud sudah tua, Daud tahu diri? Apa buktinya? Ayat yang keempat, silakan Ibu Gembala baca bagi kita. Demikian, Ya, gadis itu amat cantik, ya, dan terus, dia menjadi perawat raja ya, dan terus, melayani dia. ya, terus, Tetapi raja tidak bersetubuh dengan dia. iya, raja tidak bersetubuh dengan dia. Bukti Daud sudah tua, Daud tahu diri. Bukti yang pertama ialah Daud tidak bersetubuh dengan Abishag, gadis Sunem, gadis yang sangat cantik. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih, mungkin kita berkata, Daud kan sudah tua, Daud kan fisiknya sudah lemah. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih, laki-laki setua apapun, keinginan seksual masih ada. Nah, ini ada perawat nih, abu-abu dia. Laki-laki selemah apapun fisiknya, keinginan seksual masih ada. Mungkin kita berkata, Daud kan sudah tua, Daud kan sudah fisiknya sudah lemah. Bukan karena itu, tapi karena Daud tahu diri. Daud tidak bersetubuh dengan Abishag, gadis Sunem, gadis yang sangat cantik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa bukti Daud sudah tua, Daud tahu diri? Bukti yang kedua, ayat 30, coba dibaca Ibu Gembala. Demikian, Ya, pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu demi Tuhan Allah Israel. ya, aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu, kata Daud kepada Batseba. Apa yang telah kujanjikan kepadamu demi Tuhan Allah yang hidup akan kulakukan. Karena Daud sadar dia sudah tua, tahu dia sudah tua. Tidak boleh dilama-lamakan ini, nanti bahaya kepada bangsa Israel. Ulangi baca Ibu Gembala. Pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu demi Tuhan Allah Israel dengan sumpah ini. Iya, terus. Anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku. Iya, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku. Terus. Dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku menggantikan aku. Dia yang akan duduk di atas tahtaku menggantikan aku. Bukti Daud sudah tua, Daud tahu diri. Bukti yang kedua ialah Daud mengangkat Salomo menggantikan Daud menjadi raja bangsa Israel. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, dengan demikian Daud menyelamatkan bangsa Israel dari perang saudara. Saya katakan sekali lagi, dengan demikian Daud menyelamatkan bangsa Israel dari perang saudara.
Kenapa demikian? Karena Adonia telah melantik dirinya sendiri menjadi raja, menggantikan Daud menjadi raja bangsa Israel. Nah, kalau dilama-lamakan ini bahaya. Akan terjadi perang saudara, akan banyak korban. Akan terjadi perang saudara, akan banyak korban. Nah, Daud tahu diri sudah tua. Ngapain dipertahankan raja ini? Sudah saatnya lah diganti sama anak yang namanya Salomo. Puji nama Tuhan. Nah itu, saya pun nanti kalau udah tua diganti lah sama anakku, si Jessica, si Ciko, si Ciro. Puji Tuhan. Haleluya. Ya diganti, gak usah udah tua pun, udah tua masih tetap. Haleluya. Kalau udah tua udah bisa diganti, makanya perlu juga diganti. Siapa mau diganti, gantilah. Kalau sudah tua. Kalau dulu saya inang situasi 5 juta mau pensiun kan, nggak usah lah, udah tua nggak usah pensiun. Sekarang baru sadar, boleh rupanya barang apa-apa lah, karena udah tua kan. Nah saya pun nanti kalau sudah tua diganti sama anak nggak apa-apa, puji Tuhan. Yang dipaksakan, haleluya. Boleh lah, ternyata boleh rupanya. Pensiun, tapi pensiun yang normal ya, bukan pensiun dini. Pensiun dini lain-lain. Nah, jadi Daud mengangkat Salomo menggantikan Daud menjadi raja bangsa Israel. Apa pelajaran yang kita ambil dari sini? Pelajaran yang kita ambil dari sini, pelajarannya ialah kita harus tahu diri kita. Baik kita seorang muda maupun kita seorang tua, kita harus tahu diri kita. Harus tahu diri kita. Kalau kita orang muda, tahu diri kita, oh saya masih muda. Kalau kita orang tua, kita tahu diri kita, oh saya sudah tua, harus seperti ini. Jadi pelajaran kita ambil itu, tahulah diri kita. Puji nama Tuhan, kita bisa tahu diri kita, sehingga kita bisa posisikan diri kita. Puji nama Tuhan. Ya kalau kita masih anak sekolah, tahu dirilah, belajarlah baik-baik. Kalau kita sudah bekerja, tahu diri, bekerja baik-baik. Kalau kita sudah berumah tangga, tahu diri, berumah tanggalah baik-baik. Haleluya, dan lain-lain. Tuhan memberkati kita, Tuhan menjagai, melindungi kita sekalian. Haleluya. Ini ada kata yang luar biasa dikatakan Daud. Aku bersyukur kepada Tuhan karena aku menyaksikan sendiri anakku Salomo menggantikan aku. Ini luar biasa. Biarlah kita Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan panjang umur, sehingga kita bisa melihat anak-anak kita diberkati oleh Tuhan. Itu doa kita. Ini luar biasa sekali. Saya membaca ini merinding. Dalam hatiku saya gak dilihat Bapak menjadi hamba Tuhan, gak dilihat bapakku, kalau mamaku dilihat, gak dilihat. Makanya kita berdoalah supaya kita panjang umur. Enak kali kan digantikan, tapi dilihat anaknya menggantikan. Ya panjanglah umur kita, sehat-sehat. Apalagi di COVID-19 ini semakin mendekat, saya lihat di Minas pun semakin banyak. Kita berdoa supaya Tuhan lindungi kita. Kita akan pujian kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Haleluya. Kita tahu diri kita bisa posisikan diri kita, dan jangan pernah menyerah. Tuhan akan tolong kita. Tahu dia sudah tua. Haleluya. Meskipun pegawai-pegawainya mencari gadis perawan, gadis cantik orang Sunam, tapi dia gak mau bersetubuh dengan dia. Tidak mau, karena dia sudah sadar dia sudah tua. Dan dia sudah sadar juga, itu apa dipertahankan posisi raja ini, saatnya harus diganti dengan anaknya Salomo. Karena itu sudah dijanjikan dengan Bathsheba di hadapan Tuhan. Dan dia katakan, sungguh senang sekali aku melihat anakku menggantikan aku masih bisa menyaksikannya. Kita berdoa supaya kita sehat-sehat, panjang umur, bisa menyaksikan anak-anak kita wisuda, bisa menyaksikan anak-anak kita nikah, bahkan bisa melihat anak dari anak-anak kita
Ini luar biasa. Ini luar biasa. Jangan pernah menyerah. Teruslah berjuang dalam Tuhan. Haleluya. Apa awalnya itu? Tuhan tak pernah janji. Kita akan puja diri, Tuhan tak pernah janji. Haleluya. Oh. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, Tuhan selalu ada, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan putus asa, Jangan berputus asa. ada Tuhan, ada Yesus. Allah selagi menyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Pujikan Tuhan nyata dalam yang sedang terjadi. Kembali dari awal, Tuhan tak pernah lalai, Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Dia janji, Dia beri kekuatan. Jangan pernah menyerah,
Nanti jaga pujian, kita menaikkan doa kita kepada Tuhan, doa permohonan, doa syafaat kita kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, teruslah kuat bersama Tuhan. Jangan pernah menyerah. Kita tahu siapa kita, orang-orang yang berharga di mata Tuhan, orang-orang yang Tuhan kasihi, orang-orang yang Tuhan berkasih, orang-orang yang Tuhan sayangi. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, kami yang setia dan percaya. Kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan, mengingatkan kami supaya kami tidak lupa diri siapa kami, orang-orang yang begitu Engkau kasihi, begitu baik bagi kami. Terima kasih. Kembali pada saat ini kami hamba serahkan hidupku, istriku dan anak-anak kami, jika Cigoceo ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya Tuhan memberi kesehatan tubuh jiwa roh kami, hati pikiran kami. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri umur panjang, panjang umur, perpanjangan umur. Tuhan beri juga penjagaan, perlindungan, pemeliharaan, dan pakai kami di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan, perkembangan urapan kuasa, kemampuan ajaib untuk beribadah melayani urapan-Mu, mengurapi hidup kami Tuhan. Pakai kami dengan gereja-Mu, pakai kami bagi banyak orang memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap apa yang menjadi program-program dalam nikah rumah tangga keluarga kami. Tuhan memberkati, kami bawa kepada Tuhan. Demikian keluarga besar abang saya para alim khususnya Tuhan yang sembuhkan, pulihkan. Masih ada mujizat sampai saat ini Tuhan. Saya yakin percaya Tuhan akan menyembuhkan, memulihkan abang saya para alim dalam nama Yesus. Demikian keluarga besar dari pihakku, dari pihak istriku, Tuhanlah yang memberkati. Demikian aku juga serahkan rekan-rekan hamba Tuhan penatua di gereja di Gereja Dinas Bapak Siswa Pasar Ibu beserta keluarga besar. Tuhan berkati. Pasca operasi mata Tuhan pulihkan, sembuhkan. Tuhan juga berkati juga Tuhan Bapak Siswa Sinaga beserta keluarga besar. Tuhan berkati.
Diangkat Tuhan hamba berdoa buat Ibu Jonathan beserta keluarga, Tuhan yang memberkati, dan juga Om Karel beserta keluarga besar, Tuhan berkati, dan koordinator Om Obed beserta keluarga besar, Tuhan juga yang berkati, Ibu Dina Syuhudi beserta keluarga, Tuhan juga yang memberkati, pelayan-pelayan dalam bentuk pelayanan apapun, di tengah ibadah apapun, Tuhan berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan. Demikian juga hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada di rayon PRN, di KPI, di Kamprawang, Pasar Bawah, Tuhan yang memberkati, Tuhan berkati pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, Tuhan memberkati. Yang Tuhan yang sakit kami berdoa buat Om Rizky, Om Mikael, Bapak Abigail, Ibu Syuhudi, Tuhan Yesus, dan kami teringat dengan Om Gabriel Maxwell Junto, Tuhan Yesus, dan lain-lain Tuhan yang sakit apapun Tuhan, kami mau berdoa segala sakit penyakit kami hati keluarkan dari tubuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan Tuhan yang lemah, kuatkan yang susah, hiburkan ekonomi yang berserta kekurangan, Tuhan cukupkan Tuhan. Berkati setiap usaha pekerjaan jemaat Tuhan, Tuhan yang memberkati Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa bagi gerejamu boleh bertumbuh berkembang Tuhan, baik secara fisik gereja Tuhan boleh bertumbuh berkembang, secara kuantitas juga jemaat Tuhan bertambah-tambahkan jiwa-jiwa, dan secara kualitas memiliki kerohanian yang semakin cinta kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga PPDI wilayah Rio 2 Minas Tuhan, dan Kau memberkati pengurus dan semua anggota, Tuhan berkati. Demikian juga PPDI seluruh Indonesia, Bapak Ketua kami SM Kampung Bolon, Tuhan berkati beserta dengan badan pengurus umum yang lainnya, dan PPDI dimanapun berada, Tuhan yang memberkati. Bangsa negara kami Tuhan berkati, Presiden Joko Widodo, Ma'ruf Amin Wakil Presiden, dan seluruh Indonesia Tuhan berkati, dan Provinsi Riau terkhusus Tuhan berkati, terkhusus Kabupaten Siak, terkhusus lagi kami berdoa Kecamatan Minas yang kami sayangi, di mana kami boleh berdomisili di tempat ini. Kami mohon Tuhan Engkau yang menolong Indonesia, Riau, bahkan Kabupaten Siak, Minas dari pandemi COVID-19 Tuhan. Kami mohon Engkau yang menjagai kami, melindungi kami Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan jagai kami Tuhan, setiap orang-orang yang terpapar COVID-19 dimanapun berada, Tuhan kami mohon Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan, naikkan imun mereka Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati Tuhan supaya mereka boleh sembuh semuanya. Oleh karena Tuhan kami mohon kepada Tuhan, dan berkatilah orang-orang pintar dimanapun Tuhan yang lagi melakukan uji riset tentang obat vaksin COVID-19 ini. Biarlah Tuhan memberkati Tuhan, sehingga boleh layak untuk dikonsumsi Tuhan, diedarkan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berterima kasih, dan kami serahkan semua doa-doa kami yang hadir pada saat ini kepada Tuhan. Tuhan yang mendengar, Tuhan yang menjawab kami. Dan sebentar hamba-hamba Tuhan akan latihan untuk persiapan hari Minggu. Tuhan pakai urapi hamba-hambamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Biar berkat dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita kembali pada saat ini, malam ini, sampai kedatangan yang kedua kalinya. Percaya sama kita, katakan amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan.